la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha khairan illa a'tahu iyyahu wa tilka sa'atu fi kulli lailatin. Jadi kata Nabi kita dalam malam itu ada satu waktu, ada satu jam yang diberikan oleh Allah bagi siapapun, bagi seorang muslim yang memiliki hajat permintaan kepada Allah, permintaan khairan, permintaan dalam bentuk kebaikan. Dalam hidup ini kita pasti punya kebutuhan. Dalam perjalanan hidup ini tentu kita pasti punya keinginan, ya, punya permohonan, punya permintaan. Secara garis besar semua kita punya hajat. Khairan, hajatnya tentu yang baik-baik. Ingin punya anak yang soleh dan solehah, itu hajat yang baik. Ingin bisa naik haji, itu kan hajat yang baik. Ingin mendapatkan rezeki yang halal, itu kan hajat yang baik. Yang belum punya rumah ingin punya rumah. Sekarang ada nih subsidi, ya, untuk khusus guru-guru Al-Quran ini, ada subsidi. Di Kemenag ini bekerja sama dengan Bank BTN, jadi ada subsidi khusus silang. Ya, berdoa lah kita. Ada yang belum punya rumah, minta kepada Allah, karena itu hajat dunia. Ingin kita tenang. Yang belum memiliki kendaraan, minta kepada Allah. Selama itu dalam kategori baik. Khairan. Apa kata baginda Rasul? Illa a'tahu iyyahu wa tilka sa'at fi kulli lail. Kecuali Allah akan a'tahu. Allah akan memberikannya. Iyyahu. Jadi kadang-kadang kita yang nggak sabar. Kadang-kadang kita yang tidak istiqomah. Padahal Allah itu merasa malu ketika hambanya itu mengangkatkan tangan, mendudukkan hati, memohon, berdoa, bersimpul, lebih-lebih di waktu yang afdol. Itu Allah itu merasa malu kalau permintaan hambanya tidak dikabulkan. Coba kadang-kadang kita ini minta kepada Allah dikala sedang butuh saja. Akan digambarkan oleh Allah di dalam Quran bagaimana kondisi hamba-hambanya itu idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Jadi kondisi hambanya Allah ini digambarkan sendiri oleh Allah dalam Quran. Jadi kalau lagi memiliki nikmat, kejayaan, banyak rezeki, mapan ekonomi, an'amna, ketika diberikan banyak, dititipkan kenikmatan, a'rada wa na'a bi janibihi, kadang-kadang lupa diri. Kadang-kadang seseorang yang sedang berjaya, seseorang yang sedang makmur, ya secara fisik, ekonomi, jabatan, ya, kemakmuran kehidupannya sedang normal, ya, kadang-kadang a'rada wa na'a bi janibihi. Kadang-kadang jalan ke masjid juga pura-pura lupa. Ya. Tetapi ketika waktu sedang susah, baru tadar, baru syika, ya, baru mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih bagus. Ya, ada rasa introspeksi diri. Jangan sampai karakter ini bertentangan dengan sesuatu yang sering kita ikrarkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami minta bantuan, minta pertolongan. Tapi kadang-kadang minta pertolongan lagi kepepet doang. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Walaupun kita sudah memiliki ilmu, kita juga harus minta keberkahan ilmu. Jikalau kita sudah dicukupkan rezeki, kita juga butuh keberkahan rezeki. Jikalau kita diberikan kesehatan, juga kita minta ditetapkan iman. Banyak orang yang sehat badannya, tetapi tidak sehat imannya. Banyak orang yang sehat secara batin, tidak sehat secara. Banyak orang yang sehat secara lahir, tetapi tidak sehat secara batin. Ya.
Banyak orang yang bahagia secara lahir, tetapi mereka menyembunyikan ya, tidak bahagianya secara batin. Oleh karena itu mereka habiskan waktu untuk mencari hiburan, untuk menghiasi, menutupi kebahagiaan jasmaninya, fisiknya, tetapi mereka melupakan kebahagiaan batin. Oleh karena itu mari kita sinkronkan doa kita yang hampir setiap hari saat waktu, bahkan setiap akhir sholat kita munajat kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kan gitu minta kita setiap hari. Kita minta bahagia dunia, bahagia akhirat. Pada hakikatnya kita minta bahagia lahir, bahagia batin. Ya. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita banyak manipulasi, kebohongan, kebahagiaan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini mengaku sebagai orang kaya, tetapi pada hakikatnya miskin. Kita bisa melihat orang-orang yang pura-pura kaya, ketika dalam kehidupannya kaya. Kita tes aja, minjem duit pasti nggak ada. Itu namanya pura-pura kaya. Jika orang-orang ini pura-pura kaya, kita datang ke rumahnya, Assalamualaikum, tes, minjem duit, nggak bakal ada. Ya, kalau dia benar-benar kaya, sakit masih Allah ada. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu. Jadi baginda Rasul, Nabi kita yang mulia, pernah memberikan informasi 14 abad tahun yang lalu. Fikuli laylah, asafikuli laylah. Setiap malam itu diberikan 1 jam saja. 1 jam saja, 1 waktu saja, kecuali malam Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajr, sampai datang waktu fajar. Wa kama qala alaihi salam, idza dhahaba thulutsani minal lail, apabila telah hilang perginya sulusani minal lail, 2/3 minal lail dari malam, yanzilu malakun biidnillah, maka malaikat turun atas izin Allah Subhanahu. Jadi malaikat tiap malam turun ke bumi. Jadi malaikat itu tidak hanya sekedar malaikat yang kita kenal dengan tugas-tugasnya yang 10. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Yaitu malaikat-malaikat khusus yang memang harus kita ketahui, bahkan diimani. Jumlah malaikat itu banyak. Bahkan ada malaikat yang Allah izinkan, tugaskan untuk hanya sekedar mencatat orang-orang yang rutin sedekah subuh. Ini ada satu malaikat yang Allah tugaskan mencatat sedekah subuh. Jadi satu malaikat yang Allah tugaskan siapa orang yang bersedekah di waktu subuh. Begitu ada malaikat yang Allah hanya tugaskan untuk mengawasi orang-orang di waktu malam. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahaba sulusani minal laili yanzilu malakun biidznillah." Ketika datang 2/3 malam, yanzilu malakun biidznillah. Turun malaikat ke langit dunia biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ila sama'id dunia. Apa yang dilakukan oleh malaikat tersebut setiap malamnya di 2/3 malam? Apakah Ustadz kita bangun malam sholat tahajud ini boleh jam 11? Boleh, silakan karena waktunya malam, tapi kurang afdol. Boleh kita melaksanakan sholat tahajud jam 10? Boleh. Ya karena tapi masih ramai. Afdolnya kita melaksanakan sholat tahajud itu di waktu wan nasu yanamun. Ketika manusia sudah banyak yang tidur. Ketika manusia sudah banyak yang tidur, kira-kira jam berapa? Yaitu di atas jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Itu orang sudah banyak yang tidur. Kalau jam 10 itu malam, tetapi masih banyak orang yang lewat jalan lalu lalang. Kali malam minggu.
ditambah awal bulan. Wah, ini masih banyak sampai jam 12 gitu. Ya. Jadi malaikat turun di 2/3 malam ini, yang dilakukan apa? Fayasihu wa yaqulu man hal min sahibi hajatin wa hadal waktu waktu qabul hajah. Jadi malaikat ini teriak. Teriakannya tidak terdengar oleh makhluk yang ada di bumi. Kalau terdengar, nggak ada yang tidur manusia. Jadi kalau teriakannya, panggilannya malaikat di waktu malam ini terdengar oleh kita, maka tidak ada yang bisa tidur dengan kerasnya suaranya. Fayasihu, teriak itu malaikat tiap malam di 2/3 malam. Wa yaqulu al min sahibil hajah wa hadzal waqtul qabul hajah. Mana orang-orang yang memiliki hajat? Mana orang-orang yang memiliki kebutuhan? Mana orang-orang yang katanya memiliki keperluan? Kok nggak ada? Ditunggu oleh malaikat. Namanya mau dicatat nih, disetor nih. Orang yang dari pagi sampai sore curhat kepada manusia begitu banyak kebutuhan hidupnya, tapi di malam hari nggak minta kepada Allah. Dicatat. Hal bin sahibil hajatin wa hadal waktul qabul. Kalimat ini menunjukkan bahwa ada waktu-waktu yang memang istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu. Ada tempat yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu. Di antara waktu yang istimewa itu adalah 2/3 setiap malamnya. Di antara waktu yang istimewa untuk mengangkat tangan berdoa kepada Allah baina wal iqamah. Di antara adzan dan iqamah. Itu juga waktu istimewa. Begitu juga ketika sholat Jumat itu ada bainal khutbatain. Di antara dua khutbah. Di situ ada waktu sedikit sekali. Ya. Di situ ada waktu sedikit sekali ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Kita mengangkatkan tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang waktu-waktu ijabah. Waktu-waktu yang makbul itu. Waktu-waktu istimewa itu. Waktunya sedikit-sedikit. Waktunya sedikit-sedikit. Bainal adzan wal iqamah, antara ajan dan iqamah kan dikit. Kadang-kadang kita datang ke masjid juga lambat. Datang ke masjid lambat. Angkatkan tangan di waktu-waktu ijabah. Ya. Jadi ada malaikat-malaikat mengkhusus untuk menjaga waktu-waktu itu. Barang siapa yang menjaga waktu itu, meminta rutin di waktu itu, maka insya Allah dikabulkan doa-doanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di antara waktu-waktu itu adalah waktu 2/3 setiap malam. Wa kama qala alaihi salam, alaikum biqiyamil laili. Bahkan baginda Rasul ini menganjurkan kepada kita untuk qiyamul lail. Alaikum biqiyamul lail. Alaikum biqiyamil lail. Jadi Nabi kita menyarankan untuk bangun malam. Di antara bangun malam itu adalah melaksanakan sholat. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di situ ada mahmuda. Ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah baik di dunia maupun di akhirat, maka bangun malamlah. Bangun malam. Qiyamul lail. Nah, baginda Rasul memerintahkan alaikum bi qiyamil lail. Kenapa qiyamul lail begitu amat penting? Ya. Fa innahu adatus sholihinal muqaddimina. Qiyamul lail itu adalah pekerjaan. Qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh tidak melepaskan dan melewatkan waktu malamnya cuma dihiasi dengan tidur yang panjang. Kita juga sering bangun malam, qiyamul lail, cuma matiin lampu doang.
Kita juga sering bangun malam, cuma lupa gerbang belum dikunci, bangun malam tidur lagi, ya kan? Ya, sering kita bangun malam. Ya, coba kadang-kadang kita belum niat saja mungkin. Kita niatkan karena bangun malam adalah amalan kebiasaan as-solihin al-muqaddimin, yaitu orang-orang solih terdahulu. Mereka diangkat oleh Allah derajatnya, para ulama-ulama soleh. Bahkan sedikit sekali tidurnya Imam Asy-Syafi'i. Para ulama-ulama, musannif, muallif, pengarang kitab, mereka habiskan waktunya untuk menulis di malam hari. Mereka habiskan waktunya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat baginda Rasul cuma dikasih sedikit saja waktu, 1 jam saja setiap malamnya, itu pun merasa berat. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Min qablikum, sebelum kalian semua. Apa keutamaan, fungsi, fadilah dari salat malam, qiyamul lail, di mana Allah di sini dalam ayat sebelumnya mengatakan dan tanda-tanda kebesaran Allah itu adanya malam. Wa ayatul lakumul lailu naslahu minhun nahar. Tanda-tanda kebesaran Allah itu malam. Ya. Malam ini memiliki diantaranya 2 keutamaan. Yang pertama, keutamaannya adalah tuqarribukum ilallahi ta'ala. Jadi qiyamul lail ini yang pertama ada dalam rangka tuqarrib, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri. Di waktu orang sedang tidur, kita malah lagi tadaru kepada Allah. Ketika orang sedang lupa, lalai, sedang enak tidur, kita sedang harmonis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya waktu khusus. Kita bertamu kepada orang. Kalau lagi rame kan nggak nampak. Tapi ketika tamu sendiri, face to face, ya, sendiri-sendiri, itu perhatiannya lebih. Waktunya khusus, Pak. Ini tamu istimewa. Ya, tapi kalau ada undangan semuanya secara umum, itu tuan rumah juga secara logika itu kan perhatiannya semua orang. Tapi ketika ada tamu istimewa, satu datang yang sifatnya itu individu, maka tentunya disebut dengan tamu istimewa dan membawa urusan-urusan khusus. Begitupun ketika datang di malam hari dalam qiyamul lail, di mana manusia wanas yanam, ketika manusia dalam keadaan tidur nyenyak, lupa kepada Allah. Orang tidur pasti lupa, sedangkan kita sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah kelebihannya, ya. Kuncinya tuh di sini. Jadi salat tahajud qiyamul lail itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangankan dekat dengan Allah, kita dekat dengan manusia saja, dekat dengan manusia urusan lancar, Pak. Benar. Kita ada orang dalam nih, ada orang dekat nih, gampang urusan, Pak. Dimudahkan urusan kita. Kenapa? Kenal kita dengan si A. Kita minta bantuan kepada si B, kita dekat dengan dia, dekat. Tidak ada jarak hati kita dengannya, tidak ada masalah. Kenapa? Tidak adanya sesuatu halangan, dinding pemisah, dekat dengannya, percaya. Begitupun ketika kita membangun komunikasi, birokrasi, tidak hanya dengan manusia, tapi mari kita bangun birokrasi, komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah apapun urusan kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya dekat dulu. Apakah selama ini kita sudah dekat dengan Allah? Maka lihatlah sholat malam kita. Karena Allah ingin dekat dengan kita. Tapi kita ingin menjauh sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, manfaat, keutamaan, fadilah sholat malam au qiyamul lail itu adalah wakafarat dunubaku, yaitu menghapus, menghilangkan sebagai kafarat dosa-dosa kita.
Wa kana alaihi salatu wassalam yaqumu wa yatahajjadu bilail. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir setiap malam yaqumu bangun, wa yatahajjadu tahajud. Bangun tahajud. Ini Nabi kita. Amalan Nabi kita di waktu malam, kalau ada yang bertanya, apa yang dilakukan Rasulullah ketika malam? Yaqumu wa yatahajjadu. Rasul bangun malam dan sholat. Nabi kita. Kapan? Bilail. Dia tahajud masih malam. Atatawaromat qadamahu min kasratil qiyam. Bis sholati. Sampai baginda Rasul kakinya ini bengkak-bengkak. Nabi kita sholat malam, bangun malam, tahajud, kakinya sampai bengkak-bengkak. Min kasratil qiyami, karena banyak berdiri. Jadi berdirinya Nabi itu lama ketika sholat sendiri, munfarid. Tapi diringankan ketika sholat berjamaah. Di baginda Rasul itu kalau sholat berjamaah itu jadi imam, pendek suratnya. Ya. Bahkan ketika ada sahabat yang jadi imam panjang, itu ditegur oleh baginda Rasul. Ya, dikatakan zalim. Ya kan, kenapa? Khawatir di belakang ada kakek-kakek, ada orang baru sakit, ada orang yang baru ke masjid, kapok sholat. Ya kan? Jika sholat ke masjid, pengen sholat, tahu-tahu sampai lama. Ya. Nah ini, Rasul ini ketika sholat sendiri, kakinya sampai bengkak, bikasrotil qiyam. Karena begitu amat banyak Rasulullah melakukan berdiri. Kasrotil qiyam di sini artinya lama Rasulullah ketika waktu berdiri sampai kakinya bengkak. Sampai kakinya bengkak baginda Rasul. Gila ditanya, yang bertanya siapa? Ya tentu orang yang dekat dengan Rasulullah dan waktunya malam. Siapa? Istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, qad ghafarallahu ta'ala laka. Ya Rasul, Allah kan sudah mengampuni dosa-dosamu ya Rasul. Mata qaddama min dzanbi wa mata dosa yang lewat Allah sudah ampuni ya Rasul. Wa mata akhir, apalagi perkara yang akan datang. Kamu kan maksum ya Nabi. Maksum itu belum berbuat ya sudah dimaafkan. Ini hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kedudukannya. Kalau kita yang lama aja belum kelar. Ya, dosa 10 tahun kita yang lalu mungkin hari ini belum selesai. Dosa kita yang 10 tahun yang lalu hari ini belum selesai. Dosa kita 1 tahun yang lalu hari ini belum diampuni dosanya. Ya. Baginda Rasul qad kafara. Baginda Rasul qad kafara mata qaddama wa mata akhir. Dosa-dosa baginda Rasul sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dosa-dosa yang lama aja masih banyak ini. Ya, kalau istilah utang ini yang lama aja belum kebayar. Ya. Yang lama saja belum kebayar. Makanya bagaimana cara kita untuk menutupi dosa-dosa itu, menghapus dosa-dosa itu? Di antaranya Rasulullah pernah memberikan informasi kepada umatnya, maukah kutunjukkan ya satu amalan yang ringan, sederhana, yang mampu menghapuskan khotoya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dan juga mengangkat derajat. Para sahabat Nabi langsung semangat. Bala ya Rasul. Apa itu ya Rasul? Yang pertama adalah asratul khutuwati ila masjid. Ini diantaranya yang menghapuskan dosa-dosa yang lalu nih. Kita nggak tahu nih 10 tahun yang lalu kita punya dosa ini udah diampuni apa belum? Ya, maka dikoreksi oleh diri kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita yang hitung sebelum Allah yang menghitung, dihisab nanti. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita hitung. Umar Ibnu Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Padahal Umar Ibnu Khattab ini mengingatkan dirinya sendiri.
Hitunglah dirimu sebelum Allah yang menghitung. Kapan kita menghitung? Ketika kita sadar. Ingat sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Kita harus perhatikan. Hari ini kita begini, mungkin 3 tahun yang lalu kita begono. Seperti itu. Hari ini kita ditampar orang, kita dizolimin orang. Jangan langsung marah. Ketika hari ini kita ditipu orang, jangan langsung suujon, jangan langsung marah kepada Allah. Lihat dulu. Pegang dada kita dulu. Pernah nggak kita nipu orang? Kan begitu. Ketika hari ini dizolimi oleh orang, jangan langsung suujon, langsung minta kepada Allah, ya Allah. Ya, seakan-akan kita ini tidak punya dosa. Ketika dipitnah orang, dizolimi orang, langsung kita ini seakan-akan nggak punya kesalahan. Ya Allah, hari ini saya dizolimi orang, ya Allah. Ya Allah, bantulah ya Allah. Padahal itu untuk dirinya sendiri. Man zolama zulima. Barang siapa, kata Rasul, yang zolim, maka dia akan dizolimi. Ini konsep. Barang siapa yang pernah zolim, maka dia akan dizolimi. Maka ketika waktu kita dizolimi oleh orang, kita pegang dada kita. Apakah pernah kita melakukan yang sama? Ternyata pernah 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah, diingatkan kita. Seperti orang bersedekah. Orang yang bersedekah itu kan seakan-akan kita ini pahlawan kalau menurut ego. Ketika kita bersedekah, kita jadi pahlawan. Orang yang kita sedekahi ini adalah sebagai yang kita tolong. Padahal orang yang menerima sedekah kita hakikatnya menolong kita. Menolong kita, hadirin. Ya, karena dia menerima sedekah kita. Nanti di hari kiamat tidak ada manfaat apa yang kita lakukan, keluarkan, ucapkan, lakukan. Kenapa? La yanfa'u malan. Tidak ada lagi keutamaan, kemanfaatan harta. Sekarang kita berbuat kebaikan, sedekah misalnya. Padahal yang menolong dari sedekah itu bukan kita sebagai pahlawan, tetapi orang yang menerima sedekah kita. Ketika kita sedekah, infak kepada anak-anak yatim itulah yang menolong kita nanti. Ketika kita membangun masjid, membantu urusan di jalan Allah, bukan kita sebagai pahlawan. Justru sedekah kita yang diterima itu yang akan menolong kita. Nah, ini seperti ini. Nah, ketika kita dizolimi orang hari ini, maka kita urus dada kita. Pernahkah kita zolim? Ketika kita memfitnah orang dulu, hari ini dipitnah orang, periksa. Dulu pernah saya ketika waktu hilang, ketika saya di jalan. Ketika waktu masa kelam saya pernah melakukan ini, melakukan itu. Maka introspeksi diri. Baginda Rasul ini manusia yang dosanya itu sudah diampuni oleh Allah. Ya. Tetapi bingung Siti Aisyah ini. Ya, sampai bertanya, wa mata akhir falima tatahammalu hadal masyaqah. Kenapa ya Rasul kau mengambil beban yang berat ini? Ini kan berat, bangun malam, tahajud lama, kaki sampai bengkak. Ini kan perkara yang jarang dilakukan orang. Ini Rasul kau melakukannya. Maka wajar istri tercinta Siti Aisyah ini bertanya, ya Rasul, kenapa kau melakukan sesuatu yang berat ini? Menjadi beban betul. Padahal Rasulullah tidak merasa beban. Fitta'atilah, dalam ketaatan kepada Allah. Faqala alaihi salam, baginda Rasul menjawab. Apa kata Nabi? Afala kunu minasyakirin. Ya Aisyah, apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Cuma itu jawaban baginda Rasul. Afala kunu minasyakirin. Apakah enggak pantas saya menjadi hamba yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi dalam rangka kita bangun malam, dalam rangka kita memakmurkan masjid, dalam rangka kita sholat subuh berjamaah, dalam rangka kita istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, semua itu dalam rangka upaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomah syukur itu. Karena manusia dibagi 4 golongan besar, hadirin. Yang pertama,
Sa'idun fid dunya wa sakyun fil akhirat. Orang yang hidupnya bahagia secara fisik di dunia, tapi susah di akhirat. Golongan manusia pertama ini orang yang lalai dalam Al-Quran. Dia bukan tidak tahu keutamaan sholat berjamaah. Dia bukan tidak paham dengan arti sedekah. Dia bukan tidak suka dengan baca Quran. Dia suka. Cuma dengan an-amna tadi, dengan kenikmatan yang Allah titipkan, dia lalai, lupa saja. Lalai. Dengan kenikmatan dunia secara fisik, dihabiskan waktu. Dengan konsep, bukan arti dia tidak tahu keutamaan sholat berjamaah, memakmurkan masjid. Tidak, cuma lalai saja. Seperti firman Allah dalam Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Bukan dia tidak sholat. Dia sholat, melaksanakan sholat. Zuhur dia melaksanakan. Asar dia ngerjain. Zuhur dia melaksanakan. Isya dia melaksanakan. Subuh juga melaksanakan. Cuma sayang sahun, kata Allah dalam Quran. Dan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan, sahun diantaranya adalah sahun alal waktu, yaitu lalai terhadap waktu. Bukan tidak sholat, dia sholat. Tapi sayang, subuh kesiangan, zuhur di perjalanan, asar kerepotan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ketiduran. Ya, sibuk kali dengan dunia ini, Pak, nggak ada habisnya. Ya, subuh kesiangan, zuhur di perjalanan, asar asar apa itu tadi, kerepotan, ya, banyak urusan, ya, telepon, SMS nggak habis-habis. Udah ajan masih aja, matiin apa? Matiin aja, ya. Maghrib kecapean, isya ketiduran. Dia sholat subuh, tapi bukan waktunya. Padahal kata Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan, ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Makanya supaya kita bisa mengkontrol waktu sholatnya di masjid dengan berjamaah, insya Allah istiqomah dan tidak melanggar aturan. Ya, aturan maksudnya aturan Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Begitu, ya. Jadi apalah aku nomina syakirin. Apakah enggak pantas, kata Rasul, aku ini menjadi golongan orang-orang yang bersyukur. Kita sholat ini dalam rasa bersyukur kepada Allah. Insya Allah istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dikatakan bahwasanya wa kafaratun dzunubak. Bahwa qiyamul lail itu salah satu keutamaannya tidak hanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga dalam rangka menghapus dosa-dosa. Kafaratun dzunubakum. Di antaranya adalah bahwasanya seseorang limat ada benar tadi innallaha ta'ala la yuharriku sahibal ainaini. Sungguhnya Allah tidak mengajab, Allah tidak membakar seseorang yang memiliki dua matanya. Tidak mengajab, tidak menyiksa. Ainin tabaki fil laili, mata yang menangis di malam hari, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang harinya mata ini maksiat, malam hari nangis. La yuharrik, maka tidak disiksa oleh Allah Subhanahu, karena imbang nih. Jadi ampunan Allah itu lebih besar, akbar, ya daripada dosa kita. Bil ma'asina, ya. Innallaha ghafurur rahim. Jadi harus seimbang. Ketika mata kita banyak maksiat di waktu siang, di malam hari mata kita ini ya tabaki bil laili min khasyatillah, dalam rangka takut kepada Allah, maka la yuharrik, maka tidak dibakar. Ketika mati nanti tidak disiksa mata kita. Karena banyak dari mata ini maksiat.
Wa ainin la tanamu minas sahri fisabilillahi ta'ala. Dan yang kedua, mata yang terjaga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisabilillah di sini dalam rangka ibadah. Ibadah, dalam ibadah. Malam terjaga. Baca Quran malam jam 1. Orang-orang tidur dia terjaga. Matanya melek maksudnya. Ya, melek apa? Memaksakan ibadah kepada Allah, ingin ibadah kepada Allah, matanya ini begadang. Ya. Maka la yuharrik, maka tidak disiksa, tidak dibakar. Allah Subhanahu wa taala liman sahibil ainaini, yang memiliki dua mata. Yang pertama menangis karena takut kepada Allah, maka gunakan mata ini sering menangis. Biasanya orang-orang yang cerdas itu orang yang sering nangis. Orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang menangis. Ya, karena lendir-lendir yang ada di otak ini keluarnya itu lewat mata. Ya, cairan itu. Orang yang sering nangis di malam hari lebih-lebih sujud itu mengeluarkan kotoran-kotoran yang dari otaknya lewat matanya, sehingga orang-orang tersebut cerdas. Makanya ulama-ulama banyak yang menangis di malam hari, mereka lah orang-orang yang cerdas, hafal Quran, banyak menangis karena dosanya. Kita yang banyak menangis di malam hari, insya Allah dicerdaskan oleh Allah dalam rangka selalu ibadah kepada Allah. Wasamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Nanti kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Wasamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, tentang tanda-tanda kebesaran Allah, di mana Allah menciptakan yang namanya matahari, tajri li mustaqarrin laha, berjalan sesuai dengan edarannya, ya, taqdirul azizil alim, ya, menunjukkan takdirnya Allah yang maha gagah dan juga maha kuningan. Jadi Allah ini memiliki kekuasaan bukan hanya mengendalikan bulan, bukan malam, tapi juga di sini di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah mampu dengan zatnya untuk memperjalankan matahari sesuai dengan orbitnya, perputarannya, ya, manzilahnya. Dia ada juga bulan, ya, keutamaan bulan. Nah, nanti ada tentang ciri-ciri kiamat bertemunya matahari dengan bulan. Dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 9 dijelaskan wajumi'a samsu wal qamar, ya, akan bertemunya, dikumpulkannya bimakanin wahidin, antara matahari dengan bulan. Ya, nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang tanda-tanda kebesaran Allah, di mana Allah memperjalankan pada porosnya peredaran matahari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.